Hai semuanya, balik lagi di Rika Channel. Kali ini kita akan membuat dawet bubur sumsum lengkap. Nah, ini ada bahannya. Ada tepung ketan, tepung beras, gula merah, dan juga sagu mutiara. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat bubur sumsum terlebih dahulu. Nah, bahannya adalah tepung beras yang dicampur dengan santan. Boleh santan cair, boleh santan kental, ataupun santan dari kelapa hasil perasan sendiri. Untuk takarannya nanti akan saya tulis di deskripsi ya. Nah, setelah kita tuang tepung berasnya, kita tuang santan yang sudah kita peras atau yang sudah kita campur dengan air. Kalau teman-teman menggunakan santan bubuk. Nah, kalau menggunakan santan cair, kita bisa campurkan dengan air sedikit, lalu kita masukkan sesuai takaran tepung yang kita buat. Oke, kita aduk-aduk dulu sampai rata dan tidak ada yang menggerindil tepung ataupun santannya. Nah, setelah kedua adonannya tercampur, kita siapkan panci, lalu kita tuang ya adonannya ke panci. Ingat juga untuk mengocok adonan yang ada di bawah karena jangan khawatir, itu nanti akan kita aduk lagi saat pancinya sudah dipanaskan dan tidak akan menggerindil. Setelah siap, kita letakkan di atas kompor. Setelah itu, kita nyalakan api ya guys. Nah, teman-teman di sini harap diingat jangan menggunakan api besar saat memasak bubur sumsum. Gunakan api kecil, lalu saya tambahkan garam sedikit, lalu kita aduk-aduk adonannya. Aduk-aduk sampai rata dan jangan sampai ada yang menggerindil dalam adonannya. Nah, jika sudah matang, adonannya berbentuk seperti ini ya guys. Mulai warnanya sedikit bening dan juga berbentuknya sedikit padat dan bukan berair seperti yang pertama kali kita masukkan tadi. Kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini jenang sumsum kita sudah jadi. Kita sajikan pada lain wadah karena wadahnya akan kita buat untuk membuat topping yang lain. Oke. Nah, untuk adonan selanjutnya kita akan membuat candil ya guys, atau kalau bahasa Jawa itu orang-orang nyebutnya jenang grendul. Nah, sekarang kita masukkan tepung ketan dan kita aduk dengan air hangat perlahan. Nanti untuk takaran saya akan masukkan di komentar ya teman-teman, atau di deskripsi. Teman-teman jangan khawatir untuk takarannya. Nah, kita tambahkan perlahan, jangan menambahkan banyak-banyak karena takutnya terlalu cair. Kita tambahkan pelan-pelan, diaduk sampai takarannya pas. Nah, nanti adonannya harus berbentuk kali seperti ini ya guys, dan tidak lagi menempel pada saat kita bulat-bulat. Lalu adonannya kita bulat-bulat, kita sisihkan di wadah lain. Kita bulat-bulat sampai selesai dan bentuknya tidak harus sama, tapi diusahakan bentuknya proporsional ya, karena jika untuk kepentingan jualan itu akan memberikan porsi yang lain. Nah, sambil menunggu, setelah kita bulat-bulatkan, kita juga akan membuat kuah gula merah dengan cara kita rebus gula merah lalu tambahkan pandan. Jangan lupa tambahkan gula juga sedikit. Gunanya apa? Nah, kuah ini akan kita gunakan untuk merebus bola-bola tepung ketan yang sudah kita bulat-bulatkan tadi. Nah, jika kita sudah masukkan bahan gulanya, ada pandan, garam, dan juga gula merah yang kita rebus, tidak perlu menunggu mendidih ya teman-teman. Kita bisa mulai masukkan bola-bola tepung ketan kita ke dalam kuah gula. Nah, kita masukkan perlahan, jangan sampai ada yang tertinggal di piring. Oke, kita masukkan semuanya. Nah, setelah kita masukkan, kita tunggu juga air rebusan gulanya mendidih dan juga adonan kita matang. Jangan lupa kita harus membuat
adonan dari tepung kanji. 2 sendok tepung kanji dicampur dengan air hangat pelan-pelan untuk dimasukkan ke dalam campuran air gulanya. Nah, ini sudah mendidih, sudah matang, timbul ke atas, kita masukkan adonan air dan juga kanjinya seperti ini. Kita boleh besarkan apinya sedikit sambil diaduk juga. Jangan lupa diaduk ya kalau sudah matang dan kita masukkan air kanji, karena takutnya bagian bawah gosong kalau kita lupa mengaduk. Nah, kalau udah di step ini kita bisa tunggu matang ya. Kita bisa tunggu sampai matang lalu kita bisa sisihkan. Yang terakhir, kita akan membuat mutiara. Caranya adalah didihkan air, lalu masukkan sagu mutiaranya ke dalam air yang sudah mendidih dan tutup sebentar menunggu matang. Nah, pas kita tutup, kita bisa menunggu selama kurang lebih 35 menit ya. Kemudian kita angkat dan juga tiriskan. Nah, ini untuk penyajiannya ya bunda-bunda. Bisa untuk bunda-bunda dan teman-teman jualan di gelas cup yang seperti ini. Kalau saya menjual di gelas cup seperti ini 2.500 ya. Jadi saya antarkan ke warung-warung 2.000 dan 500 untuk penjualnya. Isiannya ada bermacam-macam yang kita buat tadi. Ada bubur sumsum, sagu mutiara, dan juga candil atau jenang grendul. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga resep yang saya berikan bermanfaat. Untuk takarannya akan saya letakkan di kolom deskripsi. Bye-bye semuanya. Kalau suka video saya, jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Dadah, sampai jumpa di video tips dan trik lainnya.